Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai model pengembangan Azure. Pengertian model pengembangan Azure. Model pengembangan Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Suryani dan kawan-kawan, model pembelajaran Azure adalah pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Sedangkan menurut pribadi, model pembelajaran Azure adalah salah satu desain pembelajaran sederhana, mudah dipelajari serta dimanfaatkan di media teknologi. Menurut Maldino dan kawan-kawan, model pembelajaran Azure adalah langkah-langkah sistematis dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dengan mementingkan penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik siswa, yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan pelajaran, yang keempat, penggunaan teknologi, media, dan bahan, dan yang kelima, melanjutkan keterlibatan siswa, dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Bagian yang pertama A, di mana analisis karakter siswa. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran, di mana ada beberapa permasalahannya. Cara guru menganalisisnya dengan cara menjawab beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana karakteristik siswa akan mengikuti proses pembelajaran. Kedua, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang dimiliki siswa. Ketiga, kemampuan dan atau kompetensi yang dimiliki siswa. Keempat, indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi yang ditentukan dalam melakukan pembelajaran. Yang terakhir itu kondisi seperti apa yang diperlukan siswa dalam memperlihatkan kompetensi yang akan telah dipelajari. Bagian B, menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Pada saat melakukan langkah ini, perlu juga diperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Yang kedua, indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga, peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa untuk menunjukkan hasil belajar, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta mengikuti program pembelajaran. Kemudian bagian C, memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar. Metode, media, bahan ajar. Pada saat melakukan langkah ini, perlu juga memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Kemudian yang kedua, kombinasi metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan untuk mendukung program pembelajaran. Selanjutnya bagian D, pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai guru, harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selain ketiga komponen
menggunakan ketiganya, guru harus terlebih dahulu melakukan uji coba memastikan bahan ketiga komponen tersebut berfungsi secara efektif. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang dipilih. Ya, selanjutnya itu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Sebelumnya ada metode, media, dan juga bahan ajar. Kemudian ini siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk berpartisipasi dalam proses ini, untuk melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, itu selanjutnya ada evaluasi dan revisi. Hal ini dilakukan untuk melihat dalam efektivitas dan efisienkah metode yang kita pakai. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Azure. Setiap jenis model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure adalah sebagai berikut. Kelebihannya antara lain sebagai berikut: lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Sering diadakan pengulangan kegiatan dalam tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam continuous learner practice, sehingga diadakan pengelompokan kecil. Guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas serta mampu memanfaatkan media metode bahan ajar secara optimal. Kekurangannya tidak mengukur dampak terhadap proses belajar, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar, perlunya upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.